Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah, masyaallah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk mempelajari sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Ilmu agama itu banyak, ikhwan. Ada ilmu fikih, ada ilmu muamalah, ada ilmu yang berkaitan dengan sesama hamba Allah. Namun ada ilmu yang paling penting, yaitu ilmu yang membahas tentang akidah, ilmu yang membahas tentang tauhid. Karena tujuan utama diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tauhid yang benar kepada manusia. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul, mereka tidaklah berdakwah di tengah-tengah manusia, kecuali mereka memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul di tengah-tengah kalian. Tugas rasul itu dua. Inti dalam bahasan para ulama, mereka mengajak hanya menyembah kepada Allah dan mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita masuk bab berapa, Pak? Sudah lama libur ini. Bab ketiga, bab ke-8. Nah, karena saya membahas di beberapa tempat, khawatir terulang pembahasannya. Baik di bab yang ke-8 tentang ruqyah dan tamimah. Baik ini menjadi bab yang ke-8. Disebutkan oleh sebagian para ulama, ruqyah itu menjadi pembahasan awal dalam bahasan tauhid karena sangat berkaitan dengan keimanan seorang hamba kepada Allah. Karena nanti ada orang-orang yang meruqyah dirinya atau meminta tolong untuk orang diruqyah, tetapi keyakinannya saya sembuh karena si fulan. Kalau si fulan yang membacakan ayat Quran sama saya, maka lebih ampuh daripada yang lain. Itu kadang-kadang muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama Bapak Ibu, apa itu ruqyah dan tamimah? Pertama ruqyah dulu ya. Ruqyah dari kalimat raqa yarqi atau bermakna bacaan. Jadi arti ruqyah itu adalah bacaan. Jadi apa yang dibacakan oleh seseorang dari ayat-ayat Allah, dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya ruqyah. Jadi jangan terbayang oleh kita ruqyah itu ada orang kerasukan, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah. Iya, itu ruqyah. Tapi bukan hanya pada kasus yang seperti ini. Ada orang bangun di pagi hari, selesai dia sholat subuh, dia baca zikir pagi. Itu ruqyah. Di waktu sore dia baca zikir petang. Itu ruqyah.
dia sedang meruqyah diri dia. Seorang yang membaca Al-Quran, dia sedang meruqyah diri dia. Nah, ruqyah ini ada dua, paling tidak secara umum. Ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang sesuai. Jadi ternyata dalam ruqyah syar'iyyah harus yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah. Disebut dalam banyak riwayat bahwasanya di akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu Nabi itu beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, disebutkan ada 7 hari, sebagian mengatakan 13 hari. Selalu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan ayat-ayat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asalnya ruqyah ini dilakukan sendiri. Selama masih bisa kita meruqyah diri kita, lakukan sendiri. Itu hukum asalnya. Karena sebagaimana yang pernah kita bahas, orang yang mendapatkan keutamaan 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satunya siapa? Orang yang tidak minta diruqyah. Orang yang tidak minta diruqyah, itu salah satu sebab dia bisa masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Jadi selama masih mampu meruqyah diri kita sendiri. Kemudian yang dibacakan dalam ruqyah syar'iyyah, ya, yaitu firman-firman Allah atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa yang pernah Nabi ajarkan, yang sesuai dengan sunnah yang sahih, itu yang dibaca. Itu yang dibaca. Nah, kemudian dalam ruqyah syar'iyyah ini pun disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ruqyah syar'iyyah itu harus dilakukan langsung. Nggak ada ruqyah online, nggak ada. Nggak ada ruqyah online. Atau seorang bisa berobat dari jarak jauh, nggak ada. Karena dari masa ke masa, para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia meruqyah seseorang, maka mereka langsung berjumpa dengan orang itu. Ini yang sesuai dengan syariat. Nanti kita bacakan beberapa dalil di sini ya. Kemudian juga kalau dia seorang yang sedang meruqyah, maka hendaklah dia memperhatikan siapa yang dia ruqyah. Kalau yang dia lihat, nggak boleh dia sentuh atau mungkin dia pegang tangannya, nggak boleh. Kemudian juga biasanya orang kalau mau ruqyah dilakukan di rumah, yang tinggal di rumah itu menurunkan foto-foto makhluk bernyawa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, Innal malaikata la tadkhul buyutan fihi surah wa kalban. Sesungguhnya para malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah-rumah kalian yang di dalamnya ada foto-foto makhluk bernyawa dan ada anjing di dalamnya. Dulu radhiyallahu taala anha, beliau memasang gorden. Ternyata di gorden itu ada gambar anak hewan gitu, anak anjing atau anak kuda ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengganti gorden tadi. Karena biasanya tempat bertenggernya syaitan di tempat makhluk bernyawa. Ini ruqyah jenis pertama yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, ada ruqyah syirkiyah. Ini ruqyah yang diharamkan syariat. Nggak boleh. Karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang ketika dia ruqyah dirinya sendiri, membaca jimat-jimat, membaca kalimat-kalimat yang tidak difahami. Dan biasanya ya, ruqyah syirkiyah ini terkadang ada orang yang mengelabui sebagian kaum muslimin. Disuruh baca tulisan tapi dalam bentuk bahasa Arab. Orang Indonesia kalau lihat bahasa Arab, oh ini ayat-ayat Quran nih. Padahal dukun Arab, jimatnya juga Arab. Kata sebagian para ulama, istilahnya adalah tolasim. Tolasim itu adalah kalimat-kalimat yang tidak bisa dimengerti, tapi disuruh baca. Makanya ulama mengatakan ayat Al-Quran ditambah satu huruf dan dikurangi satu huruf
diniatkan sebagai jimat, jadi bisa. Maka ruqyah yang semacam ini diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu beberapa riwayat dalam pembahasan ini. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau disebutkan Bukhari dan Muslim, ulama mengatakan umumnya kalau disebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apa bahasa lainnya, Pak? Muttafaqun alaih. Namun terkadang ulama tidak tulis. Dia hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi ulama tulis dengan muttafaqun alaih. Ada beberapa perbedaan sebenarnya. Kalau dituliskan muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, karena kesepakatan mereka berdua, itu dituliskan muttafaqun alaih karena mereka meriwayatkan sebuah hadis dari jalur sahabat yang sama. Biasanya ditulis muttafaqun alaih. Kalau hanya Bukhari Muslim, biasanya berbeda. Walaupun sama-sama sahih. Tapi penulisan muttafaqun alaih menunjukkan Imam Bukhari dan Muslim sepakat ini hadis yang sahih, dikeluarkan dari jalur sahabat yang sama. Bahwa Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa dia pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu beliau mengutus seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Alla yabqayanna fi raqabatin ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatin illa quti'at. Agar tidak terdapat di leher unta kalung dari tali busur tanah atau kalung apapun harus diputuskan. Baik, sebentar kita baca yang lainnya. Ibnu Mas'ud menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tawalata syirkun wat tilawata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tilawah adalah kesyirikan. Tiwalah adalah kesyirikan. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Jadi tamimah itu memang sudah ada dari masa Rasul ternyata. Bahkan sebelum diutusnya Rasul pun orang-orang jahiliyah sudah terbiasa. Namanya apa? Tamimah. Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Nah, syaitan pintar. Kata sebagian para ulama, kenapa sampai ada peringatan khusus berupa tamimah yang dikalungkan untuk anak-anak? Karena umumnya orang tua sangat khawatir dengan keselamatan anaknya. Umumnya orang tua sangat khawatir dengan keselamatan anaknya. Sehingga syaitan masuk dari situ. Mungkin sebagian orang tua, dia memahami, oh anak saya masih kecil. Kalau diganggu sama syaitan, siapa yang bisa membentengi dia? Padahal yang namanya anak-anak kecil, dia dijaga oleh Allah. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian orang tua ditakut-takuti oleh syaitan, sehingga mereka mengkalungkan di leher anak-anaknya semacam kalung untuk menolak yang namanya penyakit ain. Ini satu penyakit yang memang umumnya terjadi pada anak-anak. Jadi apa itu penyakit ain, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah? Ini penyakit yang bisa menimpa seseorang akibat dari orang lain yang melihatnya terlalu kagum. Jadi secara umum. Misalnya ada anak kecil nih, Pak, lucu nih. Dia lucu. Kemudian saking lucunya, ada seseorang yang membawa penyakit ain. Kadang-kadang orang ini nggak sadar dia punya penyakit ain. Dia lihat anak kecil itu, kemudian ditunggangi oleh syaitan, itu anak bisa sakit. Karena ketika dia lihat anak kecil ini, dia nggak mengucapkan kalimat-kalimat kepada Allah. Dia nggak mengatakan Masya Allah, nggak mengatakan Barakallahu fiik. Tapi iman yang berlebihan bisa buat anak kecil. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit ain itu nyata adanya, nyata adanya. Juga terkadang sebagian itu menimpa orang-orang yang cerdas. Kadang-kadang di sebuah sekolah ada anak yang unggul. Setiap dia ditanyakan oleh guru, dia bisa jawab pertanyaan. Hafalannya kuat misalnya. Kemudian ada sebagian orang punya penyakit ain.
Dia nggak bilang Masya Allah, dia nggak bilang Barakallahu fiik, dia nggak menyebut nama Allah ketika melihat kekaguman pada diri seseorang, ini anak ini bisa sakit. Atau bisa tiba-tiba hilang kecerdasannya. Makanya salah satu hikmah Pak Allah menyuruh kita berzikir pagi, membaca zikir pagi, baca zikir petang. Karena kita nggak tahu, Pak. Kita berjumpa dengan banyak orang yang kadang-kadang kita nggak tahu. Ternyata si fulan punya penyakit ain. Punya penyakit ain. Yang bisa menimpa diri kita. Maka dengan kita membaca zikir pagi dan petang, itu salah satu benteng bagi seorang mukmin untuk terjaga dari macam-macam penyakit yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jika yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat, sebagian ulama salaf memberikan keringanan dalam ini, dan sebagian yang lain tidak membolehkan dan melarangnya. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena memang berbeda pandangan. Bagaimana kalau yang dikalungkan adalah ayat-ayat Al-Quran? Namun, cukup bagi kita peringatan dari Ibnu Mas'ud. Jadi, ribuan fatwa ulama, kalau seandainya mereka mengatakan bolehnya mengalungkan ayat-ayat Al-Quran, ada ribuan fatwa para ulama, ada satu pendapat dari sahabat yang membantah tentang perbuatan itu, maka cukup bagi kita satu sahabat Rasul. Cukup. Maka ada sebuah kaidah besar, ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang berfatwa, sahabat Nabi ya, dia berfatwa, kemudian tidak dibantah oleh sahabat yang lain fatwa itu, maka itu menjadi hujah yang paling kuat. Menjadi hujah yang paling kuat. Karena para sahabat, mereka orang-orang yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan mereka. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mensifati para sahabat, "Faman ra'a minkum hasanan fahuwa indallahi hasan." Barang siapa di antara kalian, wahai para sahabat, yang menganggap baik sebuah perkara. Ada salah seorang sahabat Nabi, dia anggap ini perkara yang baik. Ini perkara yang diperintahkan dalam syariat. Maka itu juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dianggap buruk sebuah perkara oleh salah seorang sahabat, maka itu dia buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang kuat, wallahu a'lam, ya, lebih baik kita tinggalkan. Karena tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk dikalungkan, tapi untuk dibaca. Dan salah satu sebab orang mendapatkan rahmat dari Al-Quran kalau dibaca. Fa'idha quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah, perhatikanlah dengan seksama. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah turun kepada para pembaca Quran karena mereka membaca. Bukan dikalungkan atau sekedar dipajang-pajang di rumah. Baik, kemudian ruqyah, yaitu yang disebutkan juga dengan istilah ajimat. Ini diperbolehkan apabila penggunaannya bersih dari hal-hal syirik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau sengatan kala jengking. Ini subhanallah. Jadi ruqyah itu jemaah bisa mengobati penyakit yang tidak terlihat, penyakit ain. Dan juga bisa mengobati penyakit yang memang zahirnya terlihat. Sengatan kala jengking. Kata si Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, dulu para sahabat, ada orang tersengat kala jengking dengan Al-Fatihah sembuh. Kenapa? Keyakinan mereka terhadap firman Allah bisa menyembuhkan. Kenapa orang-orang di masa sekarang dia baca ayat Al-Quran nggak sembuh dia? Karena kurangnya keyakinan. Dan fahamlah kita bahwasanya keyakinan para sahabat terhadap ayat Allah luar biasa. Luar biasa. Juga disebutkan dulu dalam sebuah perjalanan salaf, ada salah seorang qari di generasi salaf jemaah. Dia mendapat penyakit sehingga
tangannya atau kakinya harus diamputasi. Dia nggak minta dibius, Pak. Dia minta agar didatangkan qori-qori terbaik di negeri. Qori-qori terbaik di negerinya. Kemudian dia bilang kepada tabib, nanti kalau qori-qori ini sudah membaca Al-Quran, dan engkau melihat aku menyelangi apa yang mereka baca, aku sudah menikmati bacaan mereka, maka potonglah bagian tubuh. Dan dia nggak kerasa. Biusnya bius Al-Quran. Mungkin kita nggak, ini kisah dongeng atau apa nih Ustaz? Ada orang-orang yang seperti itu dulu hidupnya. Nah sekarang kita sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh itu. Kadang-kadang kita juga kurang keyakinan dengan obat yang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya ruqyah ini bisa mengobati juga sengatan kalajengking. Tetap kita berikhtiar berobat ke dokter, berobat kepada pengobatan medis, tapi jangan pernah luput dari yang namanya berobat dengan ayat-ayat Allah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ketika beliau menyebutkan tentang 4 kewajiban terhadap Al-Quran. Pertama adalah mengimaninya, yang kedua membacanya sebagaimana diturunkan, dan yang ketiga menjadikannya sebagai obat. Ini yang banyak manusia tinggalkan sekarang. Dan yang keempat mengamalkan dalam kehidupan. Itu dia definisi ruqyah ya. Adapun tiwalah, jangan terbalik, bukan tilawah ya, tiwalah. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Itu namanya bentuknya tiwalah. Dalam hadis marfu' dari Abdullah bin Ukaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam bab ini, ada 3 yang para ulama sebutkan. Pertama adalah tamimah, yang tadi dikalungkan pada mayoritas anak-anak. Maka perhatikan itu. Hindarkan hidup kita dari yang namanya tamimah-tamimah yang seperti ini. Yang kedua, syaitan datang dari jalur yang namanya ruqyah. Ada orang mengobati dengan jimat-jimat yang tidak syar'i. Dan yang ketiga, syaitan juga menunggangi yang namanya kecintaan dan kebencian. Apa kalau bahasa kita mungkin pelet lah ya sekarang ya. Suami istri yang tadinya saling mencintai berpisah, kenapa? Karena dipelet atau di istilahnya diapain? Diguna-guna, disihir ya. Dan ini ada jenis sihir sendiri, namanya adalah tiwalah. Dan syaitan disebutkan dalam sebuah hadis, iblis ya, mereka memiliki singgasana di lautan. Dan setiap sore, setiap hari, semua anak-anak iblis ini melapor kepada iblis. Yang satu bilang, saya berhasil membuat si fulan meninggalkan sholat. Kata iblis, oh biasa itu. Artinya nggak spesial lah. Datang lagi yang lain, anak buah iblis, mengatakan, saya berhasil membuat orang jatuh kepada larangan-larangan Allah. Apapun larangannya. Kata iblis, masih biasa. Dan yang terakhir mengatakan, ya iblis, saya berhasil memisahkan suami dan istri yang tadinya saling mencintai. Oh dipanggil, Pak. Kamu duduk di sebelah saya. Artinya apa? Salah satu dampak besar dalam hidup itu sihir. Yang tadi saling cinta, saling benci. Yang tadinya saling membenci, saling mencintai. Ini dua-duanya diharamkan dalam syariat Islam. Karena yang namanya kecintaan, itu murni Allah yang turunkan. Allah yang turunkan sakinah dalam diri seorang hamba. Maka tidak boleh kita menjadikan tiwalah ini sebagai hal yang kita ingin lakukan dalam hidup, nggak boleh. Dan tidak boleh juga mendamaikan seseorang karena melakukan kesyirikan, tiwalah. Oh ini suami istri sedang berantem, saya datang ke dukun supaya mereka ini akrab, menjadi rukun lagi, nggak boleh juga. Karena mendatangi dukun saja sudah ada hukumnya dalam Islam. Makanya hati-hati, jangan kita suka atau menonton acara-acara ramalan. Itu ulama sudah berfatwa ya.
Orang dulu datang ke dukun. Orang sekarang dia nggak perlu datang ke dukun. Tapi dengan dia menyaksikan acara-acara perdukunan, ramalan-ramalan, itu sudah sama dengan datang ke dukun. Apalagi dia dengar, apalagi dia benarkan, nggak boleh. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada orang yang arraf. Kalau arif apa artinya? Orang yang mengetahui arif. Ada bapak fulan namanya arif misalnya, itu orang yang mengetahui artinya. Kalau ditambah dengan tasdid arrafan, apa artinya, Pak? Orang yang sok mengetahui. Nah, itu dia. Itu bahasa Nabi, Pak. Man ata arrafan, barang siapa yang datang ke orang yang sok tahu. Maksudnya siapa? Dukun. Kemudian dia benarkan, maka dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan ya, apapun yang kita gantungkan, mungkin di leher, di tangan kita, atau dibawa kemana-mana, Allah akan menghukum kita dengan tergantung kepada barang itu. Itu salah satu hukuman pelaku syirik, Pak. Orang kalau dalam hidupnya jatuh kepada kesyirikan, ada benda yang dia pegang, ada jimat yang dia yakini, Allah akan menghukum dia. Hukumannya apa? Dia bergantung dengan sesuatu itu. Kalau benda itu tinggal di rumahnya, dia was-was. Kalau benda itu hilang dari dia, dia was-was. Jadi ketergantungan dia bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bika, fa akhbarin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada witran aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu." Hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Nah, di sini dalam syarahnya, kalau kita baca dalam syarah Fathul Majid atau syarah-syarah dalam kitab Tauhid ya, disebutkan Nabi mendoakan dia untuk panjang umur. Sebagaimana Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik supaya kaya raya dan panjang umur. Nah, kata para ulama, panjang umur yang dimaksud di sini ada dua. Yang pertama, semoga Allah memang panjangkan umurmu dalam kebaikan. Yang kedua artinya adalah semoga Allah memberkahi umurmu ini. Itu maknanya. Dan kalau sudah Nabi yang mendoakan, ya, maka isi adalah kebaikan-kebaikan untuk orang yang didoakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'akhbirin nas." Semoga engkau berumur panjang. Oleh karena itu sampaikanlah kepada orang-orang bahwa barang siapa yang menggulung jenggotnya, ada orang menggulung jenggot, Pak? Kalau jenggotnya panjang digulung sama dia, atau memakai kalung dari tali busur panah, atau bersuci dari buang air dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang tersebut. Jadi kalau sudah ada kalimat ana bari'um minhu, bari, aku berlepas diri dari si fulan, ini kalimat yang paling tegas dari Nabi. Jadi tiga hal ya. Pertama, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang menggulung jenggotnya. Kemudian yang kedua, yang memakai kalung dari tali busur panah. Kita di jimat-jimat tadi, pakai kalung. Dan yang ketiga, orang yang bersuci dari kotoran binatang atau tulang. Sampaikan wahai Ruwaifi kepada manusia tiga hal ini. Kalau mereka masih melakukan, aku berlepas diri dari mereka. Maksudnya apa? Aku tidak menjamin keselamatan mereka di akhirat. Aku telah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka. Juga ada hadis yang lain menyebutkan tentang Nabi berlepas diri. Yaitu dalam hadis disebutkan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir dan mereka tidak bisa melakukan kewajiban agama. Nabi berlepas diri. Jadi kalau kita punya saudara tinggal di negeri kafir, negeri-negerinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia susah menegakkan syariat di situ, susah pakai jilbab, susah sholat ke masjid, susah menegakkan perintah-perintah Allah, maka lebih baik dia pulang ke negeri asalnya. Dia pulang ke negeri asalnya. Di Indonesia, alhamdulillah, Pak. Kita mau cari masjid,
Masya Allah. Jalan berapa meter ada masjid. Cari makanan yang halal, wah Masya Allah mudah. Maka Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri-negeri orang-orang kafir. Juga disebutkan di sini, ya, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang bersuci dengan air, dengan kotoran binatang atau tulang. Jadi ada sebuah kisah Pak di negeri-negerinya orang-orang kafir, ya, pemain bola coba. Jadi disebutkan ada sebuah tim bola. Ketika mereka selesai main bola, mereka cuci pakaian-pakaian mereka ke laundry. Ini kisah nyata ya, ke laundry. Nah, kebetulan yang mencuci para wanita. Setiap dicuci celana-celana pemain bola ini, hanya ada satu celana yang tidak bau. Artinya baunya normal lah gitu. Ini perempuan ini penasaran, kenapa dari sekian banyak celana pemain bola, hanya satu yang tidak bau. Akhirnya ditelusuri, ternyata ini celananya seorang muslim. Ketika ditanyakan, kenapa celana kamu nggak bau seperti celana-celana yang lain? Kata dia apa? Kami seorang muslim, kami disuruh bersuci dengan air yang bersih dalam agama kami. Orang kalau nggak muslim, Pak, tisu cukup sama dia. Padahal bersuci hukum asalnya dengan air. Makanya Nabi berlepas diri dari orang-orang yang bersuci dengan kotoran binatang. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan Nabi pernah meminta kepada sahabat membawakan batu-batu untuk Nabi bersuci. Karena nggak ada air waktu itu. Diberikan batu yang pertama dipakai oleh Nabi. Yang kedua dipakai oleh Nabi. Yang ketiga dilemparkan kotoran yang sudah mengering. Maka dibuang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu diharamkan dalam syariat kita untuk bersuci dengan kotoran-kotoran binatang atau tulang. Ya. Baik, Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair berkata, barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Oh, ternyata al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu penting, coba. Kita tahu nih teman kita punya kalung, kita potong tuh. Bukan kalung emas tapi ya, atau kalung ini, kalung memang jimat. Kita potong atau kita suruh dia meninggalkannya, itu pahalanya besar. Seperti kita memerdekakan seorang budak. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin jumpa dengan keluarga, kita nasihati mereka, tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan jimat-jimat, kembalilah kepada keimanan kepada Allah. Kalau mereka sadar dengan perantara kita, dengan izin Allah, kita mendapatkan keutamaan ini. Makanya dulu para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak membiarkan kesyirikan itu terjadi sekecil apapun, tidak dibiarkan oleh mereka. Contoh dengan kisah sebuah pohon, yang Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum." Ada sebuah pohon di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sahabat berbaiat di situ. Mereka senang berbaiat di situ. Mereka berjanji patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul di bawah pohon itu. Ini pohon biasa, pohon biasa. Akhirnya mulai ada kebiasaan sebagian orang suka duduk-duduk di pohon itu. Suka ada anggapan pohon ini lebih afdal daripada pohon yang lain. Akhirnya pohon itu ditebang. Khawatir orang mengkeramatkan pohon tersebut. Juga dengan kisahnya siapa? Khalid bin Walid. Di masa khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Walid setiap perang menang. Setiap perang menjadi pemimpinnya, panglima perang. Tapi di masa Umar diganti, Pak. Umarnya memang beda, ya. Diganti sama Umar. Orang-orang protes. Ya Amirul Mukminin, engkau mengganti Khalid bin Walid jadi pasukan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku mulai mendengar selentingan manusia mengatakan, kalau bukan Khalid panglimanya, kita kalah. Mulai ada kalimat-kalimat itu. Menggantungkan diri kepada Khalid bin Walid. Menggantungkan kemenangan kepada Khalid bin Walid. Kalau bukan Khalid yang jadi pemimpinnya, panglimanya, kita kalah. Atau kalau Khalid yang jadi panglimanya, kita pasti menang. Mereka meniadakan kebesaran Allah di situ. Dikhawatirkan. Akhirnya diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, sama dengan ucapan-ucapan itu, Pak.
Kalau yang meruqyah bukan kurang ampuh. Boleh menggantungkan diri kepada seseorang. Hukum asalnya semua orang bisa asalkan dia yakin dengan apa yang dia baca. Hukum asalnya begitu. Baik, kemudian juga Waqi meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala berkata, para sahabat membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sahabat membenci. Jadi kalau ada sekarang orang mengatakan boleh menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang digabung karena dia ayat Al-Quran, boleh kita ngambil berkah dari, maka ketahuilah bahwasanya para sahabat membenci perbuatan. Karena hukum asalnya Al-Quran datang untuk kita baca. Baik, beberapa kandungan hadis. Ya. Pengertian ruqyah dan tamimah, tadi kita sudah sebutkan ya. Kemudian pengertian tiwalah. Ketiga hal di atas merupakan bentuk syirik dengan tanpa pengecualian. Tidak ada pengecualiannya lagi. Yang sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang berbau kesyirikan, baik itu digantang, dipegang, sekedar diyakini, itu semuanya kesyirikan. Ketika dia menganggap yang mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat adalah benda-benda tersebut. Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati penyakit ain, serangga serangga atau lainnya, maka tidak termasuk syirik. Jadi kalau ruqyah tadi syar'iyah, berobat dengan cara yang syar'i, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Jika tamimah itu terbuat dari ayat-ayat Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk ruqyah yang diperbolehkan atau tidak? Tadi kita sudah jelaskan ya, bahwasanya tamimah walaupun dengan ayat-ayat Al-Quran terjadi perselisihan para ulama, tetap kita kembali kepada pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang keenam, mengalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk mengusir penyakit ain termasuk syirik juga. Ini tadi hadis yang pertama. Mengalungkan tali busur panah pada leher binatang. Ya bukan leher kita, leher hewan, kita punya kuda misalnya, atau kita punya bair misalnya, atau onta, kita takut ini onta sakit atau ditimpa penyakit, kita kalungkan sesuatu di leher, maka ini juga termasuk kesyirikan. Walaupun bukan kita yang mengalungkan, tapi keyakinan kita terhadap itu juga dinilai sebuah kesyirikan. Kemudian besarnya pahala orang yang memutus tamimah dari tubuh seseorang. Tadi perkataan Waqi rahimahullah, kalau kita lihat ada orang memasang kalung di badannya, kita tahu itu kesyirikan, kita potong, tentu kita jelaskan sebelumnya, maka pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Ibrahim An-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan. Sebab yang dimaksud Ibrahim di sini adalah sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud di antaranya adalah Alqamah, Al-Aswad, Abul Wail, Al-Harith bin Suwaid, dan para ulama-ulama di kalangan para sahabat yang lain. Baik, ini dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di bab ke-8 yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Nanti insya Allah di bab yang ke-9 kita akan masuk mulai kepada bab tabarruk, ya, yaitu mengharapkan keberkahan dari pohon, bebatuan, atau yang sejenisnya. Ini bab yang sangat penting nanti, bab tabarruk ya. Ada orang mengambil berkah dari pohon. Jadi dia mengambil berkah, bukan dia berniat untuk mengambil sesuatu selain Allah, niatnya mengambil berkah. Ada batu dianggap berkah, disimpan sama dia. Atau ada bekas minumnya seseorang dianggap berkah, diminum sama dia. Ini pembahasan khusus. Dan syaitan akan lebih pintar dalam masalah ini. Karena seakan-akan ada orang yang datang ke kuburan, niatnya mereka ngambil berkah. Ini bahasa-bahasa dari godaan syaitan sebenarnya. Kita kalau datang ke orang-orang yang mungkin sering meminta-minta kepada kubur, ada masalah datang ke kuburan, minta kepada kuburannya wali. Kalau kita bilang mereka melakukan syirik, mereka nggak mau.
Tapi kalau kenapa? Karena anggapan mereka kami sedang mengambil keberkahan. Itu masalahnya. Dipakailah kalimat berkah ini untuk sesuatu yang sebenarnya kesyirikan. Mereka pakai kalimat tawassul padahal itu adalah kesyirikan. Dipakai kalimat tabaruk padahal adalah kesyirikan. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita sampaikan atau hal yang berkaitan dengan ilmu syariat, dipersilakan jemaah sekalian. Ya, silakan Pak. Saya mengenal sirik itu ada dua. Sirik yang lupa istilahnya, dia sirik itu sudah, kalau boleh kata sirik yang besar, jadi membuat kekhawatiran, dia adalah sirik yang lainnya, yang tidak sampai membuat ya, barakallahu fiik. Ini bagus ya Pak ya. Jadi ada dua hal yang para ulama jelaskan. Ada syirik, ada kufur. Ada syirik akbar, ada syirkul asghar. Syirik besar, kecil. Ada kafir besar, kufur akbar dan kufur asghar. Ada kekufuran yang besar sehingga mengeluarkan orang dari Islam. Ada kufur ni'mat. Tetap dia muslim, tapi dia terjatuh kepada kekufuran terhadap nikmat Allah. Baik, termasuk yang berkaitan dengan syirik besar. Ya. Di sini kata para ulama, apa itu syirik besar? Ketika seorang melakukan kesyirikan, kemudian dari hal yang dia lakukan, dia benar-benar yakin bahwa yang mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat adalah sesuatu selain Allah. Apapun yang dia lakukan. Misal dia, tadi ya contoh, dia pasang kalung, kemudian dia meyakini ini adalah bisa punya manfaat. Ini syirik besar. Dan ada pun syirik kecil, kata para ulama, Nabi memberikan satu contoh, yaitu adalah ar-riya, penyakit riya. Itu adalah syirik kecil. Dia tetap muslim, tetapi dia tidak keluar dari keislamannya. Nah, termasuk juga syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah kepada selain Allah. Seorang mengatakan misalnya, demi kehormatanku. Atau dia mengatakan, demi Rasulullah, nggak boleh juga. Demi malaikat Allah juga nggak boleh. Ini syirik kecil. Tetapi ingat Bapak Ibu, syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Memang namanya syirik kecil, Pak. Tapi dia lebih besar dosanya daripada mencuri. Lebih besar dosanya daripada perzinahan. Lebih besar dosanya daripada perjudian. Memang namanya syirik kecil, tapi dia dosanya tetap besar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, lebih ringan bagiku berjumpa dengan Allah dengan banyak dosa besar, tetapi tidak ada kesyirikan kecil di dalamnya. Lebih ringan bagi dia. Nah, sebenarnya ulama bagi menjadi syirik besar, syirik kecil, kenapa? Pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, agar seseorang tidak tergesa-gesa mengkafirkan saudara. Itu sebenarnya. Jadi kita nggak tergesa-gesa mengkafirkan orang lain. Sehingga dibagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, sebagian para ulama mengatakan juga, kalau ada orang percaya dengan kalung yang dia pakai, atau mungkin obat yang dia minum, tapi dia yakin bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Allah, tetapi hatinya bergantung sebagian kepada barang itu, maka sebagian mengatakan itu syirik kecil. Selama dia masih meyakini Allah yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Namun Bapak Ibu sekalian, ulama datang dengan lafaz yang lebih tegas. Karena pembagian ini dari para ulama. Tapi yang Nabi jelaskan syirik kecil hanya adalah riya. Berarti semua kesyirikan itu umumnya adalah kesyirikan besar. Kalau tidak langsung dia murtad, minimal setan berhasil selangkah demi selangkah menggiring dia kepada kesyirikan besar. Perlahan demi perlahan. Makanya syirik besar dan syirik kecil, syirik besar yang tadi kita sebutkan semua contohnya, adapun syirik kecil itu adalah penyakit riya.
Karena sebenarnya orang yang sedang melakukan riya, dia sedang melakukan syirik itu. Kenapa? Dia sholat, tapi yang diharapkan pujiannya orang. Kenapa diharapkan pujian orang? Berarti di hatinya, orang ini mendatangkan keuntungan untuk saya. Maka dia mengharapkan pujian orang. Maka dia meniadakan di situ kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, jadi begitu kurang lebih penjelasannya berkaitan dengan syirik besar dan syirik kecil. Namun umumnya kesyirikan ini adalah kesyirikan besar kata para ulama. Wallahu taala a'lam. Wallahu. Ada pertanyaan di online. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan Ustaz, keluarga dan kita semua. Jadi Ustaz bertanya di luar tema, orang tua kami belum lama ini meninggal dunia. Kami sebagai anak tidak tahu apakah beliau ada hutang puasa Ramadan atau tidak. Bagaimana kami menyikapinya Ustaz, dan mohon nasihat amalan-amalan yang bisa kami lakukan sebagai bentuk bakti kami kepada orang tua kami tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Allah Maha Adil, Subhanahu. Allah tidak membebani seseorang kecuali semampu yang dia tahu. Kalau memang orang tua sudah meninggal, tidak ada wasiat khusus. Tidak ada tertulisnya. Ibu punya hutang puasa sekian, atau punya hutang sama si fulan sekian. Tidak ada itu misalnya. Kemudian kita juga nggak tahu apakah ayah ibu kita punya hutang puasa atau tidak. Maka gugurlah kewajiban seorang anak untuk mencari tahu, gugur kewajibannya. Artinya ketika dia tidak berpuasa untuk orang tuanya, itu tidak ada masalah, karena dia tidak tahu. Karena orang kalau sudah tidak tahu, maka tidak ada hukuman untuk dia. Rufi'al aqlam an thalath. Diangkat pena dosa dari 3 orang. Salah satunya dari orang yang tidak tahu sampai dia mengetahui. Jadi kalau kita memang nggak tahu, ya kita nggak perlu untuk mengganti puasa orang tua kita. Termasuk mungkin hutang-hutang nih. Tidak ada orang yang menagih sama kita, tapi ternyata orang tua kita punya hutang. Sebetulnya kita nggak tahu, kita udah lepas. Kita nggak punya tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau kita tahu orang tua kita punya hutang, itu kalau kita mampu bayar. Kan? Kalau kita nggak mampu bayar, kita juga nggak berdosa. Dia tidak berdosa. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kata para ulama tentu yang pertama mendoakan. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak Adam terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya waladin salih yad'ulah. Berarti kewajiban seorang anak kalau dia masih hidup, orang tua sudah meninggal, mendoakan ayah ibunya. Lihat Bapak Ibu, kata Nabi mendoakan. Ini adilnya Islam, Pak. Nabi nggak mengatakan menghajikan, Nabi nggak mengatakan bangun masjid untuk orang tua, enggak, mendoakan. Karena kalau Nabi katakan menghajikan orang tua atau bangunkan masjid untuk orang tua, enggak semua orang mampu. Orang-orang miskin nggak bisa menghajikan orang tuanya. Tapi kalau sudah mendoakan, semua bisa. Semua bisa. Kemudian yang kedua, bakti kita kepada mereka adalah berhubungan baik dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan mereka. Itu jaga hubungan baik kita dengan adik kandung ibu kita, misalnya nih, atau abang kandung dari ibu kita, paman bibi kita, kemudian rekan-rekannya, teman-temannya selama hidup di dunia yang dia akrab, kita jalin silaturahim dengan dia, atau menjalin ukhuwah dengan mereka. Itu di antara bentuk bakti kita sama orang tua kita. Kemudian juga kalau anak itu dia berbakti sama orang tuanya, dia memperbanyak amal soleh. Kalau dulu dia dibesarkan sama orang tuanya, dia disekolahkan sama orang tua sehingga anak ini mengerti sholat, mengerti puasa, karena dididik sama orang tua, ini perbanyak beramal. Supaya apa? Supaya orang tua dapat imbas pahalanya. Dan ingat Bapak Ibu, setiap kita beramal, Pak, orang tua dapat pahala. Walaupun kita tidak meniatkan. Karena kita jeripayah dari hasil orang tua kita. Kita pengajian nih sekarang, orang tua dapat pahala. Kalau dulu orang tua mengarahkan kita kepada agama. Kita baca Al-Quran, dulu orang tua yang mengajarkan kita Al-Quran. Atau dulu mereka yang mendidik kita untuk masuk ke sekolah-sekolah Al-Quran. Kita dapat pahala. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Syirik
misalkan dosanya amalannya habis ya. Nah, seandainya dia bertobat, apakah amalan yang habis itu bisa kembali? Oh ya, barakallahu fiik. Nah, disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka batallah seluruh amal-amal mereka. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka bertaubat kepada Allah? Allah sebutkan tentang Abu Sufyan. Abu Sufyan, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya Muhammad, katakanlah kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, jika mereka melakukan kesyirikan, kalau seandainya mereka kembali kepada Islam, yughfar lahum ma qad salaf, Allah mengampuni dosa-dosa kesyirikan mereka. Maka yang pertama kata para ulama, kalau kita bertaubat dari syirik, dosa diampuni. Nah, tinggal permasalahannya apakah pahala-pahala kita tetap ada atau berguguran. Wallahu a'lam, para ulama sebagian mengatakan kalau kita bertaubat nasuha kepada Allah, taubat yang benar-benar, disebutkan dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertaubat kepada Allah, Allah mengganti dosa-dosa mereka dengan pahala. Nah, kata para ulama, kalau dosa saja bisa Allah ganti dengan pahala, maka apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Walau sebagian mengatakan dia berguguran amalannya. Dia harus beramal soleh lagi. Hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya para sahabat, mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Juga disebutkan sebagian orang, dia sudah muslim, dia beramal, jatuh kepada syirik. Kan gugur tuh amalnya. Kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan amal-amal yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada yang tidak sepakat. Karena lafaznya jelas, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka batallah amal-amal. Makanya di sini kata si Abdul Razak, maka yang perlu kita perhatikan, kita keluar dari khilafnya para ulama, berhati-hati saja. Hindarkan kesyirikan sejauh-jauhnya. Kalau pernah terjatuh ke dalamnya dan kita bertaubat, rahmat Allah luas. Rahmat Allah luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosanya, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Di antara orang yang berputus asa dari rahmat Allah, menganggap Allah tidak mengembalikan kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, kalau kita buka Al-Quran Pak ya, hanya dosa syirik yang memang ancamannya amalan. La in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu melakukan kesyirikan, la yahbatan, maka pasti bergugur amal itu. Hanya ibadah syirik. Itu saking bahayanya sebuah kesyirikan. Baik, silakan jemaah, masih ada? Sebelum kita tutup. Baik, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan. Mungkin saya tutup dengan sebuah kalimat ya. Ini sangat penting jemaah. Mungkin sebagian kita yang sudah ngaji pembahasan syirik ini terkadang sebagian orang anggap, oh saya nggak mungkin jatuh kepada syirik. Memang ada sebuah riwayat ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir-akhir Nabi meninggal dunia. Nabi berkhutbah di mimbar, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya wahai para sahabat, aku tidak mengkhawatirkan kesyirikan terjadi di tengah-tengah kalian. Jadi walaupun syirik ini besar bahayanya, Nabi pernah mengucapkan sebuah kalimat apa? Aku tidak mengkhawatirkan kesyirikan terjadi pada hidup kalian. Tapi yang aku khawatirkan ketika dunia itu datang untuk merusak agama kalian. Di sini kata para ulama apa? Kalau kita sudah aman dari kesyirikan, maka berhati-hati dari fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu bisa membuat kita jatuh kepada syirik lagi. Itu kata Nabi.
Jadi kalau kita sekarang mentauhidkan Allah, kita bersih dari yang namanya kesyirikan, walhamdulillah, maka perhatikan dengan ambisi kita terhadap dunia. Karena ketika kita hidup hanya mencari dunia, mengumpulkan dunia, dikhawatirkan lama-lama kita juga jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi majlis kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.